Os, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate. Os, jumpa kembali dengan Pak Channel, channel dunia karate dan pernak-perniknya. Kali ini Pak Channel tidak ingin membahas tentang teknik-teknik karate, tapi ingin membahas tentang sifat dasar manusia. Karena kita sebagai seorang pelatih di ranting, di mana kohenya baru-baru, kita tidak tahu sifat-sifat mereka, maka kita diharapkan mengetahui sifat dasar manusia. Kalau menurut bukunya Personality Puzzle dan Personality Plus karangannya Florence Letour mengatakan bahwa sifat dasar manusia itu ada 4. Yang pertama adalah sanguine, yang kedua adalah kolerik, yang ketiga adalah flegmatik, yang keempat adalah melankoli. Apa sih keuntungan seorang pelatih karate mengetahui lebih awal sifat dasar manusianya itu, sifat-sifat kohenya? Keuntungannya adalah pelatihnya bisa langsung mungkin mengarahkan kohei ini seperti apa, mau diarahkan kemana. Karena bakat seseorang bisa dilihat dari sifat dasarnya gitu. Jadi kemudian dengan melihat sikap dasar seseorang kohei kita yang baru, maka kita bisa menghandle selama latihan. Karena masing-masing dari sifat itu akan mempengaruhi tingkah laku dan sikap pada saat latihannya. Jadi dengan mengetahui itu, maka pelatih atau senpainya memaklumi hal itu dan mengarahkan sehingga latihan bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Nanti kita akan bahas apa itu sanguine, melankoli, kolerik, dan flegmatik. Tapi sebelum membahas lebih detail, mohon bantuannya untuk subscribe, kemudian like kalau perlu di-share kalau video ini bagus. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Os. Pertama adalah sanguine. Nah, sanguine ini mempunyai ciri-ciri positif buat kohei kita. Jadi begitu kita masuk, kita perlu lihat, oh ini anak sanguine. Karena apa? Karena dia ternyata begitu masuk dia udah punya teman. Mudah berteman mereka itu. Mudah berteman. Kemudian yang kedua, dia sifatnya menyenangkan, selalu ceria. Menyenangkan atau ceria dia tuh gitu. Kemudian yang ketiga, sifat sanguine itu adalah dia dimanapun dia berada, dia selalu banyak bicara gitu. Jadi kalau kita kayak yoit, setelah itu udah yoit pun dia masih ngajak bicara kanan dan kiri teman-temannya. Itu namanya ciri khas anak-anak sanguine ya. Dia sifatnya seperti itu. Kemudian kalau yame, apalagi dia akan bicara lebih banyak lagi gitu loh. Yang ketiga, dia kalau lagi istirahat, dia menjadi pusat perhatian teman-temannya. Dia menjadi pusat perhatian teman-temannya. Itu sih salah satu sifat sanguine ya, positifnya. Yang kelima, sifat sanguine itu apa? Dia selalu riang gembira. Jadi riang gembira itu salah satu sifat kohei kita yang sanguine ya. Tapi ada negatifnya, ini kan positifnya nih. Ini positifnya. Nah, negatif seorang sanguine itu apa sih anak-anak kohei kita yang sanguine? Dia cepat bosan. Negatifnya dia cepat bosan dia tuh.
cepat bosan. Nah, cepat bosan. Ya karena orang sanguin begitu latihan awalnya semangatnya bukan main. Tapi begitu lihat seminggu 2 minggu, karena dia bosan akhirnya dia keluar. Jadi kohei-kohei kita yang sering keluar masuk keluar baru latihan 2 kali itu kebanyakan anak-anak sanguin. Ya, semangatnya pada saat masuk luar biasa, tapi begitu selesai latihan seminggu 2 minggu dia akan keluar karena dia cepat bosan. Kemudian yang ketiga, dia latihan tidak fokus. Tidak fokus dia latihannya, sulit untuk fokus. Karena dia lebih banyak liatin kanan kiri, ngajakin teman bicara. Itu latihan tidak fokus. Kadang-kadang di sini senpainya juga agak emosi melihat anak-anak seperti ini. Pengennya dia selalu pengen koheinya selalu fokus latihan. Tapi ya itu salah satu sifat seorang sanguin ya dia tidak fokus. Kemudian dia itu kalau ditegur atau diingatkan terlalu banyak alasan dia itu. Terlalu banyak alasan. Ayo semangat, sampai simpe habis pulang sekolah, habis makannya kebanyakan, belum minum, belum istirahat dan lain-lain. Terlalu banyak alasan seorang sanguin itu. Kemudian yang keempat, kelemahannya adalah dia pelupa. Jadi seorang sanguin yang populer itu kalau suruh ngapalin kata paling sulit. Ya, udah di rumah tidak pernah dilatih, latihan cuma di dojo, dia pelupa. Kata satu lagi, kata dua lagi, selalu lupa. Udah sabuk biru, kata satu aja lupa. Udah sabuk coklat, kata 2 aja lupa. Seperti itu, karena dia sifatnya seorang sanguin itu adalah pelupa. Kemudian yang kelima, seorang sanguin itu dia tidak bisa serius. Sulit untuk serius. Jadi dia sulit sekali untuk serius. Itu adalah sifat dasar dari seorang kohei sanguin. Ya, pertama adalah dia mudah sekali berteman. Ya, jadi ini tidak bisa serius. Makanya kohei-kohei kita yang orang sanguin sangat hebat sekali kalau bisa bertahan sampai berlatih sampai sabuk biru, sabuk coklat, apalagi sampai dan 1. Itu seorang sanguin yang sangat luar biasa. Biasanya seorang sanguin itu sabuk putih 2 minggu juga udah keluar, atau 3 minggu juga udah keluar. Jadi itu sanguin. Selanjutnya adalah kohei kita yang begitu masuk dia punya sifat kolerik. Dia punya kelebihannya. Ya, dia punya kelebihan seorang kohei yang kolerik, yaitu berani dan tidak kenal takut di anaknya. Dia seorang berani, dia tuh berani dan tidak kenal takut. Seorang kolerik, dia itu luar biasa. Dia berani dan tidak kenal takut. Yang kedua, seorang kolerik itu adalah menyukai tantangan. Jadi kalau suruh push up atau bertanding, dia tidak mau melihat lawan itu siapa, hajar saja. Menyukai tantangan. Ya, kemudian ketiga, dia selalu berorientasi sebagai juara. Berorientasi sebagai juara, atau dia orientasi adalah hasil akhirnya. Keempat, seorang kolerik itu pengen selalu memimpin. Pengen selalu memimpin. Jadi kadang-kadang kalau kita ada kohei kita yang baru masuk, begitu upacara pertama dia selalu "Shimbei,
saya mimpin upacara ya, padahal dia sumpah karate aja belum apal gitu loh, tapi dia selalu pengen memimpin. Kemudian kalau main kata bergu, dia selalu pengen di depan gitu. Dia adalah seorang kolerik. Kemudian seorang kolerik itu mau belajarnya tinggi sekali, mau belajarnya tinggi sekali gitu. Dia mau belajar tinggi sekali, dia tidak hanya belajar di dojo tapi dia juga belajar di rumah gitu. Itu kolerik positifnya seperti itu. Kemudian dia tapi juga ada negatifnya seorang kolerik itu. Negatifnya itu apa? Yang pertama adalah kadang-kadang dia ngeyel atau tidak patuh atau ngeyel sama pelatih gitu. Kemudian yang kedua, apa tuh kelemahan seorang kolerik? Dia tidak pernah bisa santai. Dia tidak pernah bisa santai. Dia selalu pengen serius terus latihannya. Itu seorang kolerik. Kemudian yang ketiga, apa itu kelemahan seorang kolerik? Cenderung individualisme. Cenderung individualisme. Ya, karena dia selalu pengen memimpin terus. Nah, cenderung individualisme. Kemudian seorang koleris itu apa? Dia tidak mau diperintah sama teman-teman setingkat. Tidak mau diperintah. Nah, dan kalau kita sebagai pelatih melihat kita seorang kolerik, dia pantas menjadi seorang fighter atau petarung. Petarung tangguh dia tuh. Karena dia tidak takut sama tantangan, dia tidak takut sama sakit, dia tidak takut sama kerja keras, dan dia tidak takut dengan latihan yang keras. Dia seorang kolerik, petarung yang tangguh. Dia adalah calon atlet komite. Dia itu, wah mantap ini. Nah, jadi gitu. Setelah kita lihat sanguin, sekarang ada yang namanya kolerik. Selanjutnya adalah flamatik. Selanjutnya adalah sifat dasar kohi kita yang disebut dengan flagmatik. Ya, flagmatik nomor 3. Nah, flagmatik ini dia punya sifat dasar yang unik ya. Pertama adalah dia orangnya tenang. Positifnya dia orangnya tenang. Tenang ya, pertama tenang dia tuh. Tenang. Tidak gerusa-gerusu seperti seorang sanguin atau kolerik dia tuh. Yang kedua, dia punya sifat cerdas. Cerdas. Jadi seorang flagmatik dia punya cerdas. Jadi kalau diajarin kata, diajarin sekali, 2 kali dia langsung hafal, mudah menghafal kata. Dan dia akan di rumah akan dilatih lagi sehingga gerakannya lebih sempurna. Kemudian yang ketiga, dia punya sifat yang penuh perhatian. Penuh perhatian. Perhatian. Jadi gitu. Jadi makanya kalau seorang flagmatik begitu diajarin sama simpenya, dia akan memperhatikan dengan detail secara seksama, kemudian diaplikasikan. Kemudian yang keempat, dia mempunyai jiwa yang konsisten. Konsisten. Dia akan berlatih dan berlatih terus. Makanya orang-orang yang biasanya karateka pemain kata yang konsisten, yang latihan terus, itu biar dia punya sifat yang flagmatik ya, tenang. Kemudian nomor 5 apa itu? Yaitu dia punya gerakan yang mantap, tegas,
gitu. Dia mantap gerakannya, kemudian siap tindak tanduknya juga tanpa banyak bicara, dia gerakannya bagus. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya nomor 6, dia mudah belajar. Jadi koi kita kalau yang mudah belajar, kemudian diajarin sekali dua kali dia langsung memahamin, kemudian tidak banyak bicara dan gerakannya bagus, itu sifatnya adalah dia seorang punya sifat dasar plagmatik. Tapi plagmatik juga punya kelemahannya. Kelemahannya itu apa? Satu, kalau dilihat-lihat seorang flagmatik itu seperti orang yang kurang antusias, terlihat kurang antusias atau kurang semangat gitu, kalem, tenang. Beda dengan kolerik atau sanguin yang selalu menggebu-gebu dan meledak-meledak. Itu terlihat kurang antusias, makanya kadang-kadang pelatihnya juga tidak sabar melihatnya seorang yang flagmatik gitu. Yang kedua, dia sulit sekali untuk dimotivasi. Seorang flagmatik. Tapi begitu dia udah termotivasi, dia tidak butuh motivasi orang lain, dia akan bisa memotivasi diri sendiri untuk tetap berlatih dan berlatih. Itulah bedanya seorang flagmatik. Kalau orang sanguin selalu dimotivasi, begitu motivasinya habis, dia bosan dan keluar. Yang ketiga, dia seperti diesel, perlu waktu untuk panas. Ya, dia perlu waktu untuk semangat, dia butuh waktu, proses pelan-pelan dia akan butuh waktu semangat. Tapi begitu dia semangat, tidak ada satu orang pun yang membuat dia tidak semangat, ya. Kemudian 4, dia paling tidak senang kalau ada konflik. Tidak senang kalau ada konflik. Makanya seorang melankoli, pemain kata biasanya di sini itu kalau suruh komite, dia itu jarang yang nyerang, dia kebanyakan bertahan. Ya, dia makanya dia tidak mau buka konflik, dia selalu bertahan. Kemudian nomor 5, orang flagmatik itu sedikit keras kepala. Dan seorang flagmatik sangat cocok sekali untuk pemain kata. Di sini dia sangat cocok sekali untuk pemain kata karena dia konsisten, penuh perhatian, tenang, cerdas, gerakannya mantap dan mudah belajar gitu. Tapi dia juga bisa main komite. Biasanya seorang pemain kata bermain komite itu adalah pemain yang bertahan, ya, bukan yang serang, tapi adalah yang bertahan. Itulah salah satu sifat kohei kita yang bersifat plagmatik. Keempat adalah melankoli. Ya, melankoli. Ini sifat yang cukup lumayan unik. Yang pertama, dia punya sifat positifnya itu apa? Dia itu jujur. Kemudian yang kedua, dia rapi. Jadi kalau para senpai melihat kohei kita yang baru gabung, pakaiannya rapi selalu. Kemudian kalau lagi latihan, tiba-tiba sapunya panjang sebelah, dia ngerapiin baju dulu, ngerapiin sabuk dulu. Ya, dia dalam mempunyai jiwa seorang melankoli. Dia ingin selalu tampil rapi gitu. Kemudian yang ketiga, orang melankoli itu biasanya hampir sama dengan orang flagmatik, tapi ini melankoli itu sangat sulit untuk dimotivasi dia.
agak sulit untuk dimotivasi seorang melankoli ini. Untuk dimotivasi, motivasi sangat sulit, ya, karena seorang pelatih juga bukan cuma mengajarkan gerakan gendang bare, judan cuki, mawasi geri, mai geri, tapi dia juga seorang motivator koe-koenya supaya juga bisa berlatih dengan serius dan semangat. Tapi seorang melankoli ya agak sulit untuk dimotivasi. Kemudian dia seorang melankoli karena dia rapi segala macam, dia gerakannya bagus sekali. Gerakannya itu bagus, kihongnya bagus, kalau gendang bare juga rendah sesuai dengan kaidah karate. Dia seorang melankoli. Kemudian kalau lagi latihan, dia tidak senang banyak bicara, tidak banyak bicara. Tidak banyak bicara, dia seorang melankoli. Kemudian dia lebih senang keindahan, senang terhadap keindahan. Di dunia karate, seorang melankoli itu mempunyai kelemahan. Pertama adalah dia mudah tertekan. Mudah tertekan. Jadi kalau kita kasih latihan yang keras sedikit, dia langsung lembek, langsung lemes gitu. Dia mudah tertekan. Kemudian kalau kita tegur dengan keras, dia mudah tersinggung. Mudah tersinggung. Itu seorang melankoli. Kemudian kalau sudah ditekan, dalam artian ditekan kemudian dikasih pelajaran yang keras, dia tidak latihan dengan baik. Dia tidak bisa berlatih di bawah tekanan. Kemudian keempat, dia pengen selalu sempurna. Dia selalu ingin segalanya sempurna. Kemudian ini juga sangat sulit untuk dimotivasi. Kelima, sangat sulit dimotivasi. Tapi begitu dia udah klik, dia tidak perlu motivasi, dia akan berjalan dengan sendirinya. Jadi melankoli kalau di dunia karate dia sangat cocok untuk pemain kata. Kalaupun komite, dia gayanya gaya bertahan. Komite dia bertahan. Gitu. Jadi itu ada 4 sifat dasar kohei kita yang baru masuk. Pertama adalah sanguin, kolerik, flagmatik, dan melankoli. Demikian, mudah-mudahan dengan informasi ini bisa membantu para senpai dalam menghadapi kohei-koheinya. Selanjutnya kami mohon jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini supaya Pak As Channel termotivasi terus untuk membuat konten-konten yang positif di dunia karate untuk kemajuan ke depannya. Demikian, salam karate, os. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.